saluran pembuangan irigasi. Jadi Oh, jadi lebih mudah lah ya lebih mudah buat nguras gitu untuk segala macam. ngurasnya, perawatannya juga lebih mudah Oke. dan untuk jangka Tempat apanya itu Mas Radit? Maksudnya kayak tempat buat usaha. Iya, lele apa tempat tempat usaha tempat kita? tempat usaha lele kalian. kalau di tempat saya sih, tempat kita ya, tempat kita ini berdua. Hanya berdua Hanya berdua aja. ngurus 1000. Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raditya Adiparso di podcast Di Balik Billy. Di kesempatan kali ini saya sudah mengundang ada dua narasumber hebat yang saat ini sedang merintis salah satu usaha yang bergerak di bidang perikanan nih, yaitu spesifiknya adalah di usaha ternak lele. Baik, yang pertama ada Sud Jitnakusuma. Ya, terima kasih Mas Radit. Dan yang kedua ada Muhammad Abian Tejebudi. Iya, terima kasih Mas Radit. Baik, gimana nih kabarnya nih mas-mas semua? Wah, alhamdulillah sehat, baik sekali. Gimana perjalanan dari rumah ke sini gimana? Wah, Cukup lumayan jauh lah dari rumah. Oke, sebelumnya saya dapat informasi nih kan, saya dapat informasi kalau kalian berdua nih adalah salah dua pengusaha lah bisa dibilang ya, ya, betul. pengusaha yang bergerak di bidang perikanan nih. Iya, betul sekali, betul. Spesifiknya ternak lele lah. Betul. Saya mau nanya nih, kenapa kalian berdua memutuskan untuk usaha ternak lele? Kenapa nggak kayak ikan cupang atau ikan air tawar lainnya? Kenapa harus ikan lele? Ya, menurut saya membudidayakan ikan lele sangat berpeluang menjanjikan. Peluangnya sangat menjanjikan. Peluang usahanya menjanjikan lah ya. Oke, terus? Dan peminat ikan lele di pasar sangat banyak, Mas Radit. Kayak warung-warung makan juga membutuhkan pasokan lele yang banyak. Kayak mungkin kayak kaki lima gitu lah ya, Ya, kayak betul, Pecel lele. Oke, pecel lele. Terus saya mau nanya nih, untuk persiapan dan modal. Kalian ini kan pasti ada modal dan ada persiapan dong. Yang pertama kita mulai dari modal dulu. Ya, untuk modalnya sih, untuk awal modal pertama kali sih ya cukup besar. Oke. Sekitar itu kira-kira membutuhkan modal 3-5 juta lah. Kalau 3-5 juta tuh masuknya standar atau? Itu udah standar. Oh, yang Sekitar penting segitu aja untuk 1000 ekor aja. Oh, untuk 1000 Iya. Oke, lanjut. Dan yang dan untuk modalnya itu kita belikan itu terpal, terus kita belikan bibit, kita belikan kita belikan pakan, sama kita belikan kayak probiotik gitu untuk kayak biar tambahan lain-lainnya. Nah, biar ikannya sehat gitu ya. Iya, betul banget. Oke. Terus kalau untuk apa namanya tempat nih, saya pengen tahu nih, saya penasaran, mungkin teman-teman semua bisa mampir ke tempat kalian berdua ya kan? Tempatnya di mana? Tempat apanya itu Mas Radit? Maksudnya kayak tempat buat Iya, lele apa tempat tempat usaha tempat kita? tempat usaha lele kalian. Untuk tempatnya sih pertama kali saya itu memulai di belakang halaman rumah. Itu Oke. peninggalan ayah saya sih. Itu kolamnya itu kolam tanah, ukurannya nggak terlalu besar, 3x1 meter. Dan itu saya taruh pertama kali 50 ekor bibit. Wow. Itu ukurannya cukup besar sih. Kira-kira untuk 1 bulan itu udah bisa dipanen lah. Oke. Sekitar 7-9 ekor. Itu pertama kali saya miara ikan lele. Tapi kalian nih langsung berdua nih atau sendiri-sendiri dulu? Ya, Usaha awal. pertama sih emang buat percobaan saya dulu sih. Terus Ngajak gitu ya. saya ngajak teman saya ini. Ngajak Mas Abian gitu. Ya, saya ngajak teman saya ini, Mas Abian, untuk ikutan. Ibaratnya partneran lah. Iya. Partneran ikan lele. Bisa ternak lele. Kalau untuk mulainya dari berapa lama tuh Untuk mulainya sih udah estimasinya? estimasi sekitar 3 tahunan lah. Wow, lama juga ya. Iya, lumayan cukup lama untuk Oke. ini. Nah,
kan saya baru pertama kali nih ya Iya. kan ngundang narasumber yang bergerak di bidang ternak lele nih. Iya. Saya penasaran nih. Kalian cara menjaga agar lele kalian tetap apa ya, tetap sehat lah, gimana tuh proses itu? Mungkin ya tadi kayak obat-obat segala macam mungkin bisa Iya. dijelaskan, soalnya saya ada kepikiran juga sih buat usaha ternak lele gitu. Mungkin saya nanti di masa depan mungkin ada gambaran buat ikut ternak juga ya kan, Iya, dari bisa jadi kalian berdua. Gimana tuh? Ya, untuk menjaga ikan lele supaya sehat itu ya yang pertama kita harus terus menguras air sekitar 30% Oke. dari kolam yang kita isi air itu. Oke. Terus Sebentar, kalau untuk nguras kolam tuh berapa lama dilakuinnya biasanya? untuk pengurasan kolam itu 5 sampai 7 hari lah. Kalau misalkan Oh, kita tebar lele nih. oke. Nah, itu lelenya itu airnya ibaratnya full lah. Sekitar disisain 10 cm lah dari ketinggian kolam. Itu selama seminggu kita cek airnya. Kita cek itu, kita perhatiin airnya udah bau belum. Oke. Kalau misalkan udah bau, kita kuras. Nah, itu seminggu biasanya udah bau. Soalnya kita kan miara itu sekitar 1000 ekor ya. Lumayan cukup banyak. Nah, itu Maksimal lah ya. ya Oke. minimalnya 1000 ekor. Soalnya kalau misalnya terlalu rendah itu keuntungan yang kita dapat Kurang gitu. kurang. Soalnya modal biaya lain-lain cukup besar sih. Oke. Terus kalau di tempat kalian nih, ada karyawan-karyawan atau pure kalian berdua? Ya, kita kalau di tempat saya sih, tempat kita ya, tempat kita ini berdua. Hanya berdua Hanya berdua aja. ngurus 1000 ekor lele. Ya, Wow. wah, itu sih kecil sih. Wow. Jujur ya, saya kurang terbayang sih kalian bisa memelihara itu lele 1000 kalian urus. Berarti itu dari kecil kan? Dari itu lele kecil. Iya. Terus Sekitar 5 sentian lah, segini persennya lah. tuh segini lah. Segini lah, Oke. kecil lah. Itu kalau lele tuh biasanya berapa lama sih buat dari yang sekecil ini sampai panen? Untuk panen biasanya sih kita menyesuaikan ukuran pasar yang pasar minta. Oke. Ya kan pasar itu Konsumen biasa ya. konsumen. Pasar itu biasanya minta sekitar sekilo itu 10 ekor, 7 Oke. ekor, 8 ekoran lah. Oh, Udah sekilonya. oke. Mungkin kisarannya segitu Iya, lah ya. sekitarnya Berarti segitu. kalian tuh menyesuaikan dari harga pasar saat ini lah, Iya. ngikutin perkembangan. Iya. Dan untuk waktu panennya itu dari kecil itu dari bibit 5 cm itu 2,5 bulan sih sampai 3 bulan. Dan itu kita harus sortir karena Oke. lele itu kanibal. Dia Oke. itu kalau misalnya ada ukuran yang berbeda itu Makan. dimakan temennya tuh. Itu Oh, kanibal, itu berbahaya. ingat ya guys ya. Lele itu kanibal. Nah, iya. Gitu ya. Oh, oke. Soalnya saya dapat ilmu baru nih sekarang nih. Saya dapat ilmu baru teman-teman nih. Bahwasanya ternyata lele itu adalah hewan yang kanibal. Oke. Ini kan kalian udah berjalan selama 3 tahun nih, ya kan? Saya penasaran nih. Ada nggak sih tantangan-tantangan yang kalian hadapi nih atau yang kalian pernah hadapi dalam usaha ternak lele ini? Soalnya kan nggak mungkin dong dalam 3 tahun itu profit terus, pasti ada Wah, dong iya benar. penurunan Pasti, segala pasti, macam. pasti, pasti. Apa tuh tantangan terberat? Wah, tantangan sih dalam memelihara ikan lele sih, ternak lele itu, wah berat banget sih. Yang Oke. pertama itu kita harus bisa cuaca sih. Kayak cuaca itu Cuaca. kita Oke. kan itu kan faktor alam ya. Kita jadi nggak bisa memperkirakan cuaca kadang mendung, kadang kering. Paham. Nah, kalau hujan itu otomatis air hujan itu masuk ke dalam kolam dan Oke. itu bakal meningkatkan pH air. pH air itu Oke. pH air ikan lele itu sangat berpengaruh buat keaktifan ikan lele, Oke. kesehatannya gitu. Oke. Kalau misalnya udah hujan, biasanya ikan lele bakal malas bergerak dan ujung-ujungnya bakal terkena penyakit. Oh, oke. Tapi tempat ikan lele kalian nih indoor atau outdoor? Nah, tempat lele kami ini indoor. Oh, indoor. Berarti ya makanya tadi ada Ada terpal-terpalnya. terpalnya, ada ininya, penutupnya kayak jaring gitu. Kalau kayak ini mungkin kayak hama-hama lain gitu kayak ular atau
kodok mungkin? Untuk hama-hama lain sih nggak ada sih. Karena di sekelilingnya kita kasih pagar sih. Pagar-pagar dari kayak pagar-pagar bambu gitu. Jadi ya mungkin tantangan terberatnya tuh dari cuaca ya Dari teman-teman. cuaca, terus Untuk masih banyak lagi. Yang kedua oke, mungkin dari faktor air. air teman-teman. Nah, air itu kita jangan sampai kelebihan kasih kasih makanan. Karena Pakan lele. Karena kalau misalnya kita kelebihan kasih pakan ikan lele, nah itu bakal mengambang pakannya dan jatuh gitu ya? Hah? Apa gimana? Jatuh. Enggak jatuh, dia mengambang pakannya. Oke. Nah, itu kalau enggak kita segera angkat karena lelenya udah kenyang, enggak bakal dimakan kan tuh pakan. Nah, itu kalau enggak kita segera angkat, itu bakal mengendap di bawah dan menyebabkan amoniak. Amoniak itu zat yang berbahaya buat lele. Itu pengalaman saya sih waktu saya terjun di ternak lele, saya pernah mengalami itu dan menyebabkan hampir setengah populasi yang saya ternak itu meninggal, mati massal. Karena amoniak itu pemberian pakan yang berlebihan. Oke. Ilmu baru tugasnya buat kalian semua yang mungkin ada niat untuk usaha, terutama di ternak lele. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan nih, kita bisa minum dulu kali ya. Haus kan pasti, Mas? Betul Mas, betul Mas. Minum dulu deh. Ya, makasih Mas Radit. Kebetulan kita juga haus ya guys ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Terus saya ini penasaran banget sama kalian ini tentang gimana sih kalian apa harapan kalian untuk usaha kalian ke depannya? Untuk ternak lele kalian. Misalnya mungkin 3-5 tahun ke depan mungkin. Harapannya kalau ke depan sih saya dan teman saya berencana mengembangkan usaha ternak lele semakin serius, Mas Radit. Maksudnya ini lahannya atau bikin tempat baru mungkin? Ya, Bisa lahannya. bisa lahannya Oke. bisa dibuat menjadi besar dan Populasi terpalnya kita tambah lagi terus sampai mungkin ya 1000 kolam lah, 1000 terpal. 1000 kolam. Oh, Sekarang kita baru punya 5 lah, 5 terpal. 5 5 terpal. Dan target kalian nih untuk tahun-tahun selanjutnya 1000. Iya, 1000 terpal. 1000. Wow. 1000 terpal bundar. Jujur saya nggak kebayang sih teman-teman ya. 1000 terpal tuh sebesar apa, segede apa nih. Itu aja atau ada yang lain mungkin? sama tujuan kami juga bukan sekedar untuk kerja sampingan Oke. dan akan dikembangkan terus sampai besar sih Mas Radit begitu. Justru saya berpikir bakal membuat kayak bisnis frozen gitu, filet daging ikan lele. Maksudnya? Iya, jadi Filet gitu. ya lelenya kita olah dulu, nanti sudah nyampe ke customer tinggal digoreng aja. Ini Jadi dia tanpa tulang. Kalau filet itu tanpa tulang. Iya, saya tahu. Biasanya bandeng lah ya biasanya. Iya, kayak bandeng gitu. Bandeng presto kan filet. Tapi kalau lele ini dibekuin dulu atau langsung mentah gitu? Maksudnya biasa atau dibekuin dulu? Oh, untuk itu ya yang pertama ya kita siangin dulu lah, semua kotoran kita buang, yang dalam lele semua. Nah, itu kita bumbuin. Kita pakai bumbu Ada kuning, bumbu ada khusus bumbunya. lah ya. Bumbu resep khusus lah dari kami. Nah, itu bumbunya bumbu kuning, ada bumbu kuning sama original. Itu original paling cuma kayak garam sama asam gitu biar amisnya hilang. Oh, iya. Itu kita vakum. Biar kalau udah ke konsumen nggak bau amis lah ya. Iya, udah nggak bau amis, dia tinggal goreng aja lah. Oke. Nah, itu kita vakum, kita press tuh sampai nggak ada anginnya, itu bakal mengawetkan si produk kami ini. Jadi bisa tahan sampai 5-7 hari di dalam freezer. Itu bisa. Oh, berarti tetap harus dimasukin freezer dulu ya. Iya, sebelum tetap. digoreng gitu ya. Tapi oke, kalau ngomongin 3-5 tahun ke depan nih Mas, ada nggak? Kalian berdua ada nggak niatan buat nambah nambah karyawan gitu loh, atau pakai karyawan gitu? Iya Mas Radit, insya Allah kami berdua akan merekrut karyawan untuk membantu mengurusi
peternakan ikan lele kami. Ya juga sih, soalnya sekarang aja nih kalian masih punya 5 aja, saya tuh ngebayangin kayak berat gitu loh, kayak setiap hari harus ngeliatin ikan segala macem, diurusin makan segala macem, bla bla bla. Sebenarnya sih tergantung waktu kami berdua sih, Mas. Kan karena dia kesibukannya kerja, Oh, iya, oke. jadi kadang kita ganti-gantian aja shift-shiftan lah, Mas. Berarti ini nggak full time, Nggak full time. Karena kan kita, sampingan lah ya, iya, bisa dibilang ya, sampingan aja gitu ya. dan kita juga masih dalam masa proses kan, Iya sih. belum mempunyai keuntungan yang besar juga. Jadi kita nggak bisa lepas dari pekerjaan kita berdua. Oke, Iya. oke. Terus nih saya mau nanya nih, kan kalian berdua nih usahanya bisa dibilang lagi ngerintis lah ya, dan mungkin udah banyak dong berarti yang pesen ikan di kalian. Saya mau nanya nih, ada nggak tips and tricks nih buat teman-teman semua yang sekiranya mau merintis juga, terutama di bidang ikan lele ini, ada nggak? Mungkin. Ya, ada sih Mas Radit. Apa tuh? Coba kasih tahu deh. Ini untuk teman-teman tipsnya ada. Yang pertama, benernya sih gampang aja Mas Radit. Apa tuh? Yang pertama tuh memilih pakan yang sehat untuk lelenya. Iya. Ya, Oke, jadi yang pertama pakannya dulu ya, Ya. pakan buat lele. Oke. itu berpengaruh Coba. banget sama panen. Oh, oke. Coba pakan yang biasa kalian Pakan yang Ada biasa kami mungkin pakai itu, bisa ngikutin. ini kami nggak di endorse ya. Ya, bener sih, teman-teman. Ini kita pakai pakan high profit 3-1. Nah, itu ukurannya kecil-kecil Oke, dan teman-teman ya. itu sebanyak untuk sebulan itu 3 karung lah. 3 karung itu jumlahnya itu 30 kilo satu karungnya. 30 Berarti kilo. ya 30 kilo. Berarti berapa tuh? 100 kilo lah, kurang lebih 90 lah, 90 kiloan. Selama sebulan itu kan kita miaranya cukup banyak. Soalnya satu kolam itu kan 1.000. Ya. Kita punya 5 kolam, berarti 5.000. Wow, 5.000. Oke. Terus ada lagi? Tips Nah, and trick? dan yang kedua Mas Radit, Apa tuh? kita juga memakai kolam dari terpal agar hemat dan mudah perawatannya. Tapi emang kalau misalnya tempat ikan itu selain terpal apa lagi? Kan selain terpal itu bisa pakai semen, beton itu, atau bisa kolam tanah. Nah, untuk kolam tanah itu sebenarnya ada plus minusnya sih. Plus minusnya tuh kalau minusnya itu banyak lumpurnya di bawahnya. Karena kan nggak dikuras airnya semuanya. Ya, jadi mungkin kotor lah ya. Kotor. Tempat-tempat Itu kotor. menyebabkan penyakit buat lelenya. Oke. Kalau Tapi kalian memilih plastik tadi ya? bukan plastik, terpal, maaf, Mas. Oh, sorry. Iya. Sorry. Oh, Mas. Terpal. Iya, Itu terpal. kenapa? Kenapa Itu milihnya itu? kalau terpal itu jadi sistem pembuangan itu bisa diatur, Mas. Pakai pipa paralon itu. Heeh. Jadi si paralonnya itu kita alirin ke saluran pembuangan irigasi. Jadi Oh, jadi lebih mudah lah ya lebih mudah buat nguras gitu untuk segala macam. ngurasnya, perawatannya juga lebih mudah, Oke. dan untuk jangka tahan terpalnya itu kira-kira 10 tahun lah, Mas. Wow, 10 tahun. 10 tahunan lah. Itu asalkan kita isi, kita bersihin terus ya. Ya, dirawat lah ya. Dirawat lah Ibarat ibaratnya. dirawat. Bener. Bisa tahan 10 tahun. Ya 10 tahun. Mau. 10 tahun teman-teman, ingat ya, pakai apa tadi, terpal ya? Terpal. Pakai terpal, teman-teman. Ada lagi? Mungkin Nah, yang terakhir itu ngasih makan ikannya Mas Radit. waktunya gitu. Ya, Waktu makannya. Oke. Itu waktu makan yang teratur. di kolam kami 2 sampai 3 kali sehari, Mas. Iya, Itu pagi, sore sama malam, Mas. Berarti kayak manusia gitu ya. Iya, kayak manusia persis banget. 3 kali gitu. Iya, betul sekali. Oke. Tuh guys ya. Dan ya ada tambahan lagi, dan paling penting tuh sebelum kita ngasih makan kita bibis dulu itu pakai ada obatnya. Bibis. Bibis itu tuh. kayak apa ya? Pakannya itu dikasih dilembekin lah. Oh, Kayak bubur, kayak bayi biar lah. biar Biar nggak keras, ke pencernaan lelenya tuh bakal susah buat mengolahnya. Kan kalau misalnya basah dia gampang gitu mengolahnya. Berarti benar sama kayak manusia, Manusia benar. teman-teman ya, mungkin ya. Berarti ada 3 ya tips and trick dari kalian. Iya. Oke. Mungkin segini dulu mas-mas semua. Ya. Mas-mas berdua, Mas Suhud dan Ya. Mas
Abian, terima kasih udah datang ke podcast kami kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang nonton. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.